Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yeremia pasal 7 ayat 23b. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, memperlihatkan kepada kita tentang pelanggaran bangsa Israel terhadap Allah terkait dengan peribadahan mereka. Peribadahan mereka bukanlah untuk menghargai Allah, sebab korban bakaran mereka tidak ditunjukkan kepada Allah, tetapi untuk kesenangan mereka sendiri. Bangsa Israel tidak hidup dalam ketaatan, sehingga Allah harus mengirimkan Yeremia. Allah mengirimnya bukan untuk mengorbankannya, tetapi mau menyadarkan bangsa Israel. Mereka disadarkan agar dapat hidup mendengarkan suara Allah. Tujuannya supaya mereka hidup bahagia. Allah sudah tahu jika mereka pasti tidak mendengarkan Yeremia, tetapi dirinya tetap diutus kepada mereka. Melalui Yeremia, mereka diingatkan kekebalan diri mereka karena tidak mau mendengarkan lagi suara Allah dan tidak mau menerima teguran. Mereka kembali diingatkan sebagai umat Allah, dan Allah yang membawa nenek moyang mereka keluar dari Mesir adalah Allah mereka. Yeremia datang untuk menyadarkan mereka supaya mereka hidup secara baik di hadapan Allah. Hal yang sama juga terjadi dalam gereja, bahwa para pelayan gereja dipanggil dan diutus untuk memperbaiki gereja. Gereja harus mau mendengarkan suara Allah dengan baik dalam setiap gerak langkahnya. Kemauan mendengarkan suara Allah secara sadar nampak dalam hidup peribadahan yang dilaksanakan. Kesungguhan peribadahan membuat gereja dapat terus mendengar suara Allah dan dapat terus melakukan pembaruan secara berkelanjutan. Memperbarui hidup peribadahan merupakan bagian yang dari kehidupan gereja yang sadar dari diri di hadapan Allah, dan itu harus dimulai dari para pemimpin gereja. Ketika teknologi sudah menjadi sesuatu yang akrab, maka pembaruan peribadahan juga perlu menjadi prioritas. Para pemimpin gereja tetap harus mengingatkan jemaat agar mereka tetap menghargai peribadahan kepada Allah di tengah-tengah kemajuan teknologi, agar tetap mendengarkan suara Allah. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Kiranya kita boleh mendengarkan, memberikan hati kita dengan sungguh-sungguh dalam peribadahan di hadapan Tuhan.
sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan. Dan kami juga berdoa, berikanlah kami kepekaan untuk mendengarkan suara-Mu, serta ketaatan untuk melakukan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk melakukannya itu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi rema atau menjadi seorang terang atau garam di tengah-tengah dunia. Terima kasih Bapa Surga, terima kasih, haleluya, amin. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan